Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 9 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Mengenal Logika dalam mata kuliah Filsafat Ilmu, Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usiono MA. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Usiono karena telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan diskusi kali ini. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zihan Azhara Surya dan rekan saya. Dan saya Rizky Ramadhani Koto. Jadi sesuai dengan apa yang akan kita bahas kali ini adalah tentang filsafat, di mana logika ini termasuk dalam salah satu cabangnya. Logika adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Nah, di sini saya akan bertanya kepada rekan saya yaitu Bang Munawir. Jadi, menurut Abang apa sih peran logika dalam filsafat ilmu itu? Perannya itu sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ia menjadi dasar yang menentukan pemikiran agar lurus, tepat, dan sehat. Karena fungsi logika itu menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang ditepati. Nah, jadi kan tadi udah menurut filsafat ilmu. Kalau logika dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya, Kak Kiki? Ya, jadi dalam logika itu dapat membantu seseorang berpikir secara koheren dan dapat membedakan antara kebenaran dan validasi. Jadi koheren itu seperti apa sih? Jadi, karena koheren itu berhubungan antara bersangkutan, paut. Contohnya itu seperti usaha pertanian, pendidikan harus merupakan sistem logis. Oh, berarti inti dari logika dalam kehidupan sehari-hari itu logika dapat membedakan antara kebenaran dan validasi, gitu ya Kak? Oke. Jadi saya mau nanya lagi nih sama Bang Nawir, apa sih yang menjadi objek logika dalam filsafat ilmu? Jadi di dalam logika terdapat dua objek dari suatu kajian logika, yaitu objek material dan objek formal. Oh, jadi objek materialnya itu yang seperti apa sih Kak Kiki? Material itu sesuatu bahan yang menjadi tujuan penelitian atau membentuk pengetahuan. Oh, jadi objek formalnya itu gimana sih Bang Nawir? Seperti bagaimana cara pandang atau sudut pandang terhadap objek material atau gospel. Terus nih ada lagi pertanyaannya nih Kak Kiki. Kenapa filsafat dapat memberikan pencerahan dalam cara berpikir manusia? Iya, karena dengan filsafat seseorang akan menggunakan akal fikirnya untuk mencari tahu apa yang sedang dicarinya. Oleh karena itu, sehingga apa yang ia pikirkan akan mendapatkan sesuatu sesuai yang diharapkan oleh akal pikirannya, sehingga ia akan mendapatkan kepuasan yang dirasakan jika apa yang dipikirkan berhasil. Kalau keterkaitan antara filsafat ilmu dan logika itu apa sih? Sekalian kasih contoh dan alasannya kan? Oke, contoh alasannya. Jadi keterkaitan antara ilmu filsafat dan ilmu logika yaitu logika sebagai sarana ilmu yang merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Logika itu juga sebuah ilmu yang sama-sama mempelajari dalam matematika dan filsafat. Tapi ilmu filsafat itu sama hampirnya seperti pelajaran matematika. Jadi Kak Kiki, bagaimana sih sebuah pikiran dapat dikategorikan sebagai pemikiran filsafat dan ciri-cirinya itu seperti apa? Itu sifatnya itu koheren, tidak terjadi sesuatu yang bertentangan antara unsur-unsur yang ada.
untuk argumen yang masuk akal. Yang kedua, menduga dan menguji yang didasarkan pada akal. Ketiga, membuat hubungan yang logis antara konsep dan kenyataan yang berbeda. Keempat, menyelesaikan masalah matematis dengan rasional. Dan yang terakhir, yang kelima, dan menarik kesimpulan logis. Nah, buat Kiki lagi nih, pernah nggak sih kamu tuh ngerasain atau seenggaknya tuh ketemu sama orang yang kalau dia tuh beragama, rasanya hal-hal yang logis nggak berarti sama sekali baginya. Kebalikannya, kalau seseorang yang mengandalkan logika, agama, bakal jadi mistis, nggak ilmiah, dan bakal ditolak. Itu menurut kamu gimana sih? Jadi intinya tuh agama dan logika menjadi sesuatu yang berkontradiktif, seberagaman, atau yang binder. Jadi ketika seseorang atau kita ya berargumen atau terlibat dalam sebuah diskusi atau perdebatan, dalil agama dan dalil logika menjadi dua dalil yang tidak saling ketemu. Nah, dalam keadaan ini selain memang pernah saya alami, sering kita temukan di daerah kita, bahkan kita temukan di orang terdekat kita. Menurut Abang, kenapa logika dikaitkan juga sebagai cabang filsafat? Karena logika sebagai cabang filsafat adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan manusia berpikir agar dengan aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut, dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, saya mau nanya lagi nih sama Kak Kiki. Kan banyak tuh di lingkungan kita anak-anak atau orang dewasa yang sudah punya akal, tapi dia nggak punya logika. Jadi gimana cara melatih logikanya itu tadi? Jadi melatih logika itu ada banyak, tapi saya disebutkan hanya 3. Yang pertama itu olahraga rutin, kedua membaca karya tulis fiksi secara minim, dan melakukan sesuatu hal yang baru. Kalau menurut Bang Nawir sendiri, kenapa kita harus olahraga untuk melatih logika? Karena dengan olahraga kita bisa meningkatkan kemampuan otak. Tadi kan Kiki ada menyinggung tentang membaca karya tulis fiksi secara rutin itu sebagai melatih logika kita ya. Saya mau nanya, hubungan antara melatih logika dengan membaca itu apa sih? Jadi dengan membaca mampu meningkatkan nalar manusia, akan lebih banyak berpikir dan sehingga membentuk satu logika. Oke. Nah, kalau tentang sesuatu hal yang baru itu gimana maksudnya, Kak? Itu seperti kecakapan berpikir lebih logis, maksudnya itu lebih logis, lebih positif. Oke. Nah, jadi kemarin tuh saya ada baca buku nih, Kak. Dari buku yang saya baca itu bisa dibilang antara logika dan penalaran itu saling berhubungan. Yang saya masih nggak ngerti apa yang membedakan antara logika sama penalaran itu tersebut. Jadi logika itu bentuknya sistematik dari bentuk argumen, sedangkan penalaran adalah bagaimana logika tadi dalam memahami atau menilai sesuatu. Adanya suatu pola pikir yang secara luas dapat disebut logika. Dalam hal ini dapat dikaitkan bahwa tiap bentuk penalaran memiliki logika sendiri. Oke, makasih Kak Kiki. Jadi teman-teman, mengenal logika itu sangat penting bagi kita sebagai manusia. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi kali ini bahwa gunanya untuk mempelajari logika itu adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, menambah kecerdasan dan meningkat kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri,
serta meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan untuk berpikir kekeliruan dan kesesatan. Demikianlah hasil diskusi kami kali ini. Saya Ziana Zahra Surya. Saya Muhammad Rizky. Dan saya Rizky Muda Dipoto. Kami mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.